Di suatu hari, Daigo dan beberapa rekannya tengah menyelidiki kasus yang cukup menggemparkan kala itu. Seorang lelaki terpaksa keluar dari pub dengan tergesa-gesa dan ketakutan. Lelaki itu bahkan tak sempat memakai pakaiannya secara utuh. Daigo terus mengejarnya. Mungkin itu adalah salah satu cara ia bekerja di kepolisian. Namun yang tertanam pada diri Mashiro itu merupakan suatu hal yang tak layak untuk memperlakukan orang lain. Meskipun ia jahat, ia tetap akan merasakan sakit. Begitulah yang selama ini ada di pikiran Mashiro, dan ia menulisnya pada tugas esai di sekolahnya. Hingga pada giliran dia membacanya di depan seluruh siswa dan juga para orang tua yang hadir, ia justru membacanya dengan bangga dan penuh senyum. Tetapi tidak bagi Yuki. Ibu Mashiro merasa apa yang telah ditulisnya dapat menjatuhkannya dan juga Daigo. Pendapat bahwa Daigo adalah polisi yang kasar mulai terngiang di seluruh penghuni sekolah. Tetapi Mashiro tetaplah anak kecil yang sangat menggemaskan, terutama saat dia masih lancar dalam bertutur kata. Dia bahkan tak memahami apa resiko di balik tulisannya itu. Dia pun tak memahami kenapa ayahnya melakukan kekasaran yang dia maksud. Kepolosan, keceriaan, kecerdasan, serta senyuman Mashiro membuat seseorang yang menjadi tersangka kasus pelecehan anak di bawah umur sangat tertarik padanya. Bahkan saat Tsubasa Kono, nama dari penjahat itu, telah bebas dari hukumannya, ia kembali mendekati Mashiro, meskipun hanya melihatnya dari kejauhan. Terlihat sudah cukup menyenangkan baginya. Senyumannya pun telah tersungking saat Mashiro menyadari kehadirannya. Namun tak begitu bagi Daigo. Ia kembali mengejarnya dan memukulinya. Hingga pada akhirnya terjadi suatu insiden yang membuat Mashiro tidak ingin mengucapkan sepatah kata pun. Semua runtutan kisah kelamnya itu kini kembali teringat jelas oleh Daigo yang tengah tergolek lemah di rumah sakit. Ia terbangun dengan kondisi dahi yang sudah dibaluti perban. Panggilan Yuki membangunkannya. Melihat mata suaminya terbuka, membuat Yuki menarik nafas panjang dan tersenyum bahagia. Kecemasannya berakhir sudah. Beberapa penduduk di desa Kuge pun turut mencemaskan keadaannya. Yuki menjelaskan bahwa petugas pemadam kebakaran telah menemukan dirinya dalam kondisi terluka di pinggir sungai. Kondisinya yang sangat mengenaskan menciptakan banyak kecemasan. Mashiro pun tak henti-hentinya memandangi ayahnya dengan penuh kekhawatiran terpancar di sorot matanya. Daigo sedikit demi sedikit mulai mengingat kejadiannya dan terus menanyakan siapa pria itu. Tak berapa lama, keluarga Goto mengunjunginya. Daigo menjadi lebih histeris dan terus menuduh mereka. Karena keluarga Goto lah ia mendapatkan luka itu. Namun Yuki mencoba menenangkannya. Kedatangan keluarga Goto justru untuk melindungi Yuki dan Mashiro dari saudaranya yang jahat. Diawali oleh Keisuke, mereka menyampaikan permohonan maafnya atas apa yang telah menimpanya dan atas apa yang telah dilakukan oleh saudaranya kepada Daigo hingga membuatnya terluka. Daigo menjadi lebih bingung dengan apa yang telah dijelaskan oleh istri dan juga anggota keluarga Goto. Ia merasa bukan seperti itu kejadiannya. Ia masih ingat betul siapa yang memegang pisau panjang melengkung itu. Seseorang dengan tubuh besar dan tegap dan mengeluarkan aroma busuk menyengat dari tubuhnya, yang mereka panggil dengan sebutan pria itu. Dialah sosok yang telah melukai dahinya. Daigo kembali menegaskan bahwa ada sosok seperti itu juga di saat pemakaman nenek Gin Goto. Tetapi keluarga Goto hanya tertawa saat mendengar uraian Daigo, dan mereka pun diusir dari sana. Sebelum meninggalkan kamar Daigo, Keisuke mengingatkan Daigo agar lebih berhati-hati, karena para pelaku yang melukainya tak semuanya menyerahkan diri. Bisa jadi mereka yang melarikan diri akan muncul secara tiba-tiba di hadapannya. Dan selama keluarga Goto berada di kamar tersebut, para penduduk yang menjenguk Daigo hanya duduk terdiam dengan ekspresi penahan rasa takut. Daigo merasa apa yang baru saja terjadi adalah hal yang tidak benar. Ia memaksa meninggalkan rumah sakit.
Begitu mengetahui bahwa ponselnya tidak ada bahkan saat ia ditemukan di sungai, ia semakin yakin untuk melanjutkan penyelidikannya. Sementara itu, ponsel Daigo ternyata berada di tangan Mutsuo. Ia tengah mendengarkan pernyataan dokter Nakamura tentang jari yang ternyata adalah milik Kano. Sekaligus adanya air liur yang ada di sekitarnya. Hal tersebut memungkinkan bahwa Kano telah digigit oleh seseorang hingga jarinya terputus. Kenyataan tersebut membuat Mutsuo gentar. Ia merencanakan sesuatu dan mengirim pesan kepada Nakamura untuk dapat menemuinya. Dan jauh di sana, Dokter Nakamura merasa harus menemuinya untuk menjelaskan detailnya. Namun ia tak mengetahui bahwa dirinya berhasil dijebak oleh keluarga Goto. Sedangkan Daigo berhasil keluar dari rumah sakit dan tiba di rumahnya. Ternyata Sumire telah menunggunya di sana. Setelah sedikit berbasa-basi, Sumire memberikan data panggilan terakhir di ponsel ayahnya. Di sana terlihat nomor telepon dari seseorang yang telah menghubungi ayahnya sesaat sebelum dia meninggal. Dan Sumire pun bergegas meninggalkan Daigo begitu melihat kegusaran istri Daigo di dalam rumah. Dan benar saja, setelah kepergian Sumire, Yuki dengan membawa banyak tas hendak pergi meninggalkan Daigo dengan membawa putrinya. Yuki merasa bahwa suaminya tak lagi dapat memahami perasaannya yang sangat mengkhawatirkannya. Tak hanya itu, penyelidikan yang telah dilakukannya pun dapat membahayakan dirinya dan juga Mashiro. Akhirnya Daigo menceritakan kejadian di mana Mashiro membawakannya potongan jari. Dan setelah penyelidikan lebih jauh, jari itu bukanlah berasal dari nenek Gin yang meninggal diserang beruang. Daigo menduga itu adalah jari Kano, seniornya yang tiba-tiba menghilang. Yuki terdiam dan mengikuti perkataan Daigo yang membawanya pergi ke kantor kepolisian Okayama. Setelah membawa Yuki dan Mashiro ke tempat yang aman, Daigo menceritakan seluruh kecurigaan serta hasil penyelidikannya selama ini kepada Pak Kepala. Namun bukti yang dimilikinya tak cukup kuat untuk mendapatkan dukungannya. Lagi-lagi, Daigo harus dihadapkan dengan jangan sentuh keluarga Goto. Kepala kepolisian yang ternyata terlahir di desa Kuge sangat memahami bagaimana keluarga Goto sebenarnya. Namun Pak Kepala tetap mengambil keputusan untuk mengusut kembali kasus menghilangnya Kano, serta melakukan penyelidikan terhadap pengunduran diri yang pernah ia lakukan. Daigo tak menyangka Pak Kepala mau melanjutkan penyelidikan Kano. Tetapi kegembiraannya terhenti saat ia diminta untuk berhenti mengusut kasus ini. Karena sebagai korban, ia tak diizinkan untuk terlibat dalam kasus ini. Tak berapa lama, ada petugas yang menemui Daigo dan memberitahunya bahwa ada telepon dari Pak Nakamura yang sedang ada di rumah sakit pusat. Sementara di lokasi Nakamura, dengan suara sedikit bergetar, ia menyampaikan tentang jari yang ditemukannya dan meminta Daigo untuk segera ke rumah sakit karena ingin membicarakannya secara langsung. Tentu saja Daigo tak berpikir bahwa ini adalah sebuah jebakan. Ia pun menutup teleponnya tanpa mengetahui keadaan Dokter Nakamura yang di kepalanya tertodong senapan laras panjang. Berulang kali Nakamura menelan ludahnya dan diselimuti dengan berjuta ketakutan. Meskipun telah menuruti perintahnya, Mutsuo melihat jemari Nakamura yang masih menyisakan satu jari dalam kondisi baik. Di kemudian melanjutkan siksaannya dan mematahkan jari itu. Dengan memeluk erat Muffin, anjing kesayangannya, jeritan kesakitan Nakamura mengisi seluruh lorong bawah tanah rumah sakit. Ditemani seorang petugas, Daigo menemui istri dan anaknya. Ia merasakan sedikit kelegaan melihat senyuman Mashiro. Daigo lalu memberitahu istrinya bahwa dia akan segera ke rumah sakit setelah mendapatkan panggilan. Dan ia meminta maaf telah membuat Yuki khawatir. Masih ditemani seorang petugas, ia pergi menemui Nakamura. Di dalam mobil, Daigo masih menyisakan sedikit penyesalannya telah mengecewakan istrinya. Hingga petugas yang di sampingnya menceritakan kisah yang hampir sama seperti yang ia tengah alami. Pada saat yang bersamaan, sebuah truk dengan tulisan yang menarik menyalip mobil mereka. Truk tersebut mengurangi kecepatannya perlahan dan membuat jarak yang cukup dekat. Tak lama pintu belakang truk terbuka. Seseorang dengan senapan laras panjang membidik mereka dari balik pintu itu. Dan dor! Daigo berhasil menghindari peluru yang mengarah padanya. Namun tembakan itu tak juga berhenti. Peluru terus ditembakkan dan mulai menghancurkan bagian depan mobil. Saat Daigo terjatuh, terlintas kejadian masa kelapnya di mana Mashiro pernah ada di pelukan penjahat yang ingin membunuhnya.
Mutsuo menghampirinya dan terus menembakkan senapannya. Ia terlihat sangat beringas dan penuh kekejaman. Daigo yang telah kehabisan peluru mengendarai mobil polisi dengan kencang, namun tetap dalam posisi bersembunyi. Dan brak! Mobil itu tepat menabrak Mutsuo. Daigo tak membuang kesempatan itu dan terus memukulinya. Bahkan saat wajahnya dilumuri darah dan terluka cukup parah, Mutsuo tetap dapat mengancamnya. Dia berhasil memancing emosinya dengan mengatakan bahwa tidak akan dapat menemukan Kano apabila membunuhnya. Beruntung bantuan datang tepat sebelum Daigo kembali menembakkan pistolnya, sama seperti yang ia lakukan pada Tsubasa. Dan polisi pun membawa Mutsuo dalam keadaan bersimbah darah.